Haji Memaste. Perkenalkan, nama saya Zainul Arif. Saya dari kelompok 5 sebagai pemateri. Di kelompok ini kami akan menjelaskan tentang materi tentang game di Jepang. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Hajimemashite. Watashi wa Muhammad Syahri Ramadiansyah desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hajimemashite, watashi wa Kinanti Azara Putri desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hajimemashite, watashi wa Tsuchimagena Butsaina desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Kita mulai presentasinya. Negara Jepang termasuk negara yang kemajuan teknologinya sangatlah tinggi. Tak heran video game buatan Jepang kebanyakan memiliki kualitas yang bagus dan diminati oleh pecinta game di seluruh dunia. Namun, sebelum berkembangnya game modern yang mendunia dari negara Jepang, Jepang memiliki beberapa permainan tradisional. Permainan tradisional Jepang yang paling tua adalah Go. Go juga termasuk permainan papan tertua di dunia. Permainan Go ini sebenarnya pertama kali ditemukan di Cina sekitar 2000 sebelum Masehi, lalu tiba di Jepang saat abad ke-7. Permainan ini bahkan sempat disebutkan dalam novel berjudul The Tale of Genji, karya Murasaki Shikibu yang ditulis pada awal abad ke-11. Selain Go, ada juga permainan papan yang terkenal di negara Jepang, yaitu Mahjong. Mahjong juga sebenarnya berasal dari Cina, dan pertama kali ditemukan sekitar abad ke-19. Lalu pada tahun 1924, seorang tentara bernama Saburo Hirayama membawa permainan ini ke Jepang. Di Tokyo, ia bahkan membuat klub mahjong yang membuat permainan ini sangat populer setahun setelahnya. Yang membedakan mahjong Jepang dan Cina adalah peraturan mahjong Jepang dibuat lebih mudah. Tak hanya permainan papan saja, ada beberapa permainan tradisional Jepang yang terkenal, yaitu yang pertama adalah kendama. Kendama adalah nama mainan asal Jepang berupa sebuah bola berlubang atau disebut tama yang diikat ke seutas tali di sebuah palang atau disebut ken yang bentuknya mirip sebuah palu. Kendama diciptakan pada tahun 1918 oleh Hamaji Egusa asal kota Kure, prefektur Hiroshima. Pada awalnya, permainan ini diberi nama Nichigetsu Ball, lalu diubah menjadi kendama hingga sekarang. Yang kedua adalah Daruma Sangga Koronda, adalah permainan yang dimainkan oleh 3 orang pemain atau lebih. Permainan ini sudah diciptakan sekitar 200 tahun yang lalu. Cara bermain permainan ini yaitu penjaga pos yang disebut Oni berusaha menangkap semua pemain yang tidak dalam keadaan diam ketika kalimat Daruma Sangga Koronda, yang artinya boneka Daruma jatuh, selesai diucapkan. Yang ketiga adalah Karuta. Karuta adalah permainan kartu bergambar dari Jepang. Permainan ini paling sedikit dimainkan oleh 3 orang pemain, termasuk orang yang membacakan kartu. Karuta sering dimainkan sebagai salah satu tradisi Tahun Baru Jepang. Karuta berasal dari kata karta, kosakata bahasa Portugis, untuk surat, lembaran surat, ataupun kartu. Permainan Karuta berasal dari permainan mencocokkan cangkang kerang pada zaman Heian. Pada zaman Sengoku, permainan kartu berisi puisi Yakunin Isu mulai dimainkan oleh bangsawan istana dan belum merupakan permainan rakyat. Dengan kemajuan teknik percetakan cukil kayu pada zaman Edo, harga kartu untuk bermain karuta menjadi terjangkau oleh rakyat biasa yang mendorong kepopuleran karuta sebagai permainan rakyat. Barulah setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mulai berlomba-lomba di bidang teknologi. Salah satunya adalah video game yang terinspirasi dari negara Amerika. Video game buatan Jepang yang pertama pun bekerja sama dengan negara Amerika. Jenis game yang dibuat adalah arcade game yang berjudul Astro Race pada tahun 1973. Lalu, pada tahun 1978, Jepang membuat game Space Invaders. Space Invaders menjadi game tersukses Jepang pertama, lalu diikuti dengan Pac-Man dan Donkey Kong di tahun yang sama. Hampir semua pecinta game tidak asing dengan game berjudul Pac-Man. Tapi tahu nggak kalian bahwa nama asli game Pac-Man adalah Pac-Man? Namun nama ini diubah saat perilisan internasional karena dikhawatirkan nama mesin yang dirusak dari huruf P menjadi huruf F. Tak mau hanya membuat arcade game, Jepang pun mulai membuat konsol game. Konsol game pertama buatan Jepang adalah Epoch TV Tennis Electro Tennis yang dirilis pada tahun 1975. Lalu pada tahun 1977, Jepang sukses membuat konsol game pertama buatan mereka yang sukses di pasaran. Ialah Nintendo Color TV Game yang pembuatannya bekerja sama dengan Mitsubishi Electronic. Dan di tahun 1990, konsol game yang bernama PlayStation buatan Sony pun muncul.
Jepang juga sangat dikenal dengan game jenis RPG-nya, singkatan dari Role Playing Game. Game RPG adalah suatu permainan di mana setiap pemain dapat mengasumsikan berbagai peran karakter yang umumnya diatur dalam fantasi atau secara fiksi ilmiah yang dapat berinteraksi dalam permainan dunia imajiner. Game RPG paling awal buatan Jepang adalah Koei Underground Exploration yang dirilis pada bulan Maret 1982. Dan pada tahun 1987, dirilislah game berjudul Final Fantasy, game RPG dari Jepang yang sangat sukses hingga sekarang. Beberapa perusahaan game dari Jepang sejak dulu sudah berdiri yang masih sukses hingga sekarang ialah yang pertama adalah Nintendo. Nintendo didirikan oleh Fusajiro Yamauchi pada tahun 1889. Sebelum berkecimpung di dunia video game, Nintendo merupakan perusahaan yang memproduksi kartu buatan tangan Hanafuda. Di tahun 1960-an, Nintendo sedikit banting setir dengan melakukan bisnis ceruk kecil seperti bisnis taksi, bahkan bisnis love hotel. Di tahun 1970-an, Nintendo mulai berkembang menjadi perusahaan permainan video. Usaha pertama Nintendo ke dalam industri permainan video adalah mendapat hak untuk mendistribusikan konsol permainan video yang bernama Magnavox Odyssey di Jepang pada tahun 1974. Di tahun 1977, akhirnya Nintendo merilis konsol game pertamanya, yaitu Color TV Game. Pada tahun 1983, Nintendo meluncurkan Family Computer, disingkat sebagai Famicom, konsol permainan video rumah di Jepang, di samping port dari permainan arcade yang populer. Pada tahun 1985, Nintendo mengerjakan kembali versi sistem yang dikenal di luar Jepang, yaitu Nintendo Entertainment System, diluncurkan di Amerika Utara. Pada tahun 1988, Gunpei Yokoi, seorang desainer game yang bekerja di Nintendo dan tim dia di Nintendo R dan D1, membayangi sebuah sistem genggam baru, Game Boy. Nintendo merilis Game Boy di Jepang pada 21 April 1989 dan berhasil menjadi pihak ketiga game Tetris. Bersama dengan Game Boy, pasangan tersebut diluncurkan sebagai kesuksesan yang instan. Salah satu game legendaris buatan Nintendo adalah Donkey Kong pada tahun 1981 dan Mario Bros yang dirilis pada tahun 1983. Kedua game legendaris dari Nintendo ini dirancang oleh orang yang sama, yaitu Shigeru Miyamoto. Yang kedua adalah Bandai. Bandai awalnya merupakan perusahaan mainan plastik yang didirikan oleh Naohiro Yamashina pada tahun 1950. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang ikut andil dalam pembuatan game legendaris yaitu Pac-Man pada tahun 1980. Lalu dikembangkan dan dimiliki oleh salah satu anak perusahaan Bandai, yaitu Bandai Namco Entertainment, yang didirikan pada tahun 2006 setelah bergabung dengan perusahaan video game Namco dan kini berada di bawah manajemen Namco Bandai Holdings. Bandai Namco Entertainment pun menjadi anak perusahaan Bandai yang fokus dalam pembuatan video game. Bandai sendiri memiliki banyak anak perusahaan yang tidak hanya fokus dalam pembuatan video game, tetapi Bandai juga memproduksi perangkat model plastik, serta anime dan serial-serial tokusatsu. Yang ketiga adalah Sega Corporation, merupakan perusahaan yang memproduksi software dan hardware yang dibuat pada tahun 1951 di Hawaii, Amerika Serikat, dan kemudian beroperasi di Jepang. Perusahaan ini mengembangkan komputer dan teknologi dalam video game. Sega pada saat itu bernama Standard Game, berawal sebagai perusahaan yang membuat mesin permainan berbasis koin seperti slot pada tahun 1940, yang kemudian memutuskan untuk memindahkan perusahaannya ke Jepang pada tahun 1952 dan merubah namanya menjadi Service Game of Japan, yang kemudian merger dengan perusahaan bernama Rosen Enterprise untuk membuat perusahaan bernama Sega Enterprises, penyingkatan untuk Service of Game. Pada tahun 1965, Sega merilis sebuah game arcade di Jepang yang kemudian menjadi populer pada saat itu, bernama Periscope, yang kemudian diikuti dengan rilisan beberapa game arcade lainnya, seperti Zaxxon pada tahun 1982 dan Outrun pada tahun 1986. Hingga pada 1980-an, untuk menyaingi Nintendo, Sega merilis konsol game bernama SG-1000 yang menghasilkan mereka $200 juta dan juga judul video game yang populer bernama Sonic. Di tahun-tahun berikutnya, Sega mengalami beberapa perubahan kepemilikan dan juga merilis konsol-konsol game lainnya yang cukup populer, seperti Sega Master System pada tahun 1986 dan Sega Genesis pada tahun 1988.
Ini merupakan hasil kompetisi antara Sega dengan Nintendo di dalam industri game dan konsol. Pada tahun 1991, Sega menerbitkan game berjudul Sonic the Hedgehog atau biasa disebut Sonic 1. Permainan ini membawa pengaruh besar bagi Sega Genesis sewaktu diluncurkan dan juga meningkatkan popularitas konsol 16-bit. Yang keempat adalah Capcom. Capcom didirikan pada tahun 1979 oleh perusahaan pengembang dan distributor permainan video game Capsule Computer. Nama Capcom merupakan akronim dari Capsule Computer. Permainan video pertama yang diciptakan Capcom adalah Full Goose, yang dirilis pada tahun 1984. Sejak itu, Capcom menerbitkan banyak permainan video yang pada masa itu umumnya ditunjukkan untuk dimainkan di mesin-mesin arcade. Tahun 1987, Capcom merilis Street Fighter, seri pertama dari salah satu serial permainan video bergenre pertarungan paling populer. 4 tahun berikutnya, Capcom merilis sequelnya, Street Fighter II. Street Fighter II menjadi permainan video yang sangat populer dan berkembang menjadi salah satu penyebab dari suburnya permainan-permainan video bergenre pertarungan yang pada periode itu seperti Mortal Kombat dan Killer Instinct. Pada tahun 1987, mereka juga merilis permainan video Mega Man, yang juga menjadi salah satu permainan video mereka yang paling populer dan digemari. Sejak pertengahan era 1990-an, Capcom merilis permainan-permainan video yang diangkat dari tokoh-tokoh milik penerbit komik populer Marvel Comics. Video bergenre pertarungan yang mereka buat merupakan hasil kombinasi antara tokoh-tokoh dari komik Marvel dan permainan video Capcom yang digabungkan menjadi satu jagat, semisal X-Men vs Street Fighter dan Marvel vs Capcom. Di tahun 1996, Capcom merilis permainan video Resident Evil. Permainan yang bercerita tentang serangan zombie ini sangatlah populer dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan dunia permainan video kemudian. Jutaan kopi dari permainan video ini laku keras di pasaran dan disebut-sebut sebagai penyebab larisnya penjualan konsol PlayStation pada masa itu. Resident Evil juga dianggap berhasil mengorbitkan genre baru dalam dunia permainan video yang tidak pernah ada sebelumnya, genre survival horror. Periode pertama yaitu periode 1965 hingga 1980 adalah periode di mana industri game Jepang lahir. Game arcade mendominasi industri game Jepang di periode ini. Kemudian, pada saat Atari meluncurkan Pong di 1972, beberapa perusahaan yang sebelumnya membuat mainan dan elektronik di Jepang menjadi tertarik untuk masuk ke dalam industri game. Perusahaan itu seperti Nintendo, Taito, Sega, dan Namco. Yang kemudian, Taito mengeluarkan game arcade yang populer seperti Speed Race, Gunfight, dan Lupin 3. Sega juga meluncurkan game seperti Heavyweight Champ yang merupakan game tinju arcade pertama dan 005. Nama industri game Jepang menjadi besar pertama dimulai dengan arcade game yang dikeluarkan oleh Taito pada 1978. Game ini dinamakan dengan Space Invader. Game tentang menghancurkan alien dengan meriam ini memiliki pengaruh besar yang terhadap industri game ke depannya, karena sistem di dalam game yang dianggap revolusioner pada saat itu. Game arcade ini kemudian diikuti dengan beberapa game-game arcade lainnya yang menjadi populer. Di antaranya adalah game-game arcade seperti Galaxian di tahun 1979, Pac-Man di 1980, Bosconian di 1980, Mrs. Pac-Man, Donkey Kong Jr., dan Mr. Do. Setelah ini kita masuk ke era kedua, yaitu periode 1980 hingga 2000. Di awal era ini adalah era di mana Nintendo pertama meraih kejayaan untuk perusahaannya. Kemudian, Nintendo juga mengeluarkan konsol game mereka yang pertama kali populer, yaitu Nintendo Entertainment System atau biasa disebut dengan Famicom pada 1983. Konsol ini menghadirkan beberapa game populer dari Nintendo yang kita masih kenal hingga sekarang, seperti Super Mario Bros., Legend of Zelda, dan Metroid. Lalu juga ada game lain dari pihak ketiga seperti Mega Man karya Capcom, Castlevania karya Konami, Final Fantasy, dan juga Dragon Quest karya Square Enix. Dengan konsol ini, Nintendo meraih nama di kancah internasional dengan penjualan sekitar 70 juta unit konsol. Di tahun yang sama, Sega juga menciptakan sebuah konsol pertama mereka, yang dinamakan dengan SG-1000. Konsol ini memiliki kesamaan dengan Nintendo Famicom, yaitu untuk penyimpanan gamenya mereka menggunakan ROM cartridge. Sega juga menciptakan sebuah konsol pertama mereka, yang dinamakan dengan SG-1000.
Konsol ini memiliki kesamaan dengan Nintendo Famicom, yaitu untuk penyimpanan gamenya mereka menggunakan ROM cartridge. Beberapa game yang tersedia untuk Sega 1000 ini adalah Flicky, Kongo Bongo, Sega Galaga, dan Girls Garden. Game-game ini dibuat oleh Yuji Naka yang merupakan pencipta dari Sonic the Hedgehog 1980. Sayangnya, konsol ini tidak menjadi sepopuler seperti konsol yang dimiliki Nintendo yaitu Famicom. Dengan Sega hanya menjual sekitar 160.000 unit saja untuk konsol ini. Di sisi lain, meskipun komputer sudah ada sejak 1970-an dengan hadirnya Zord M200 pada 1977 dan Sharp MZ80K pada 1978, penggunaan komputer sebagai media bermain game baru mulai populer saat munculnya NEC PC 88 pada 1981. Game yang terkenal untuk dimainkan pada PC-PC tersebut adalah game Bokosuka War, sebuah game yang dianggap menjadi prototipe awal dari game RTS zaman sekarang, dan juga Hydroid, karya TNA Soft. Game ini mempengaruhi banyak game yang rilis berikutnya seperti The Legend of Zelda karena sistem dunia terbukanya yang dianggap revolusioner pada saat itu. Berbicara tentang hal-hal yang revolusioner, Sega AM2 menciptakan sebuah game arcade yang memiliki grafik 2,5D yang populer dimainkan oleh banyak orang, yaitu Hang On. Game yang berisi tentang balapan motor ini memiliki pengaruh yang besar terhadap game-game balapan arcade lainnya yang akan rilis di tahun-tahun berikutnya, terutama pada bidang grafik. Selain itu, juga muncul beberapa game-game Jepang yang mengadaptasi grafik 3D. Game-game tersebut adalah Whip Arm karya Ars Software pada 1986, 3D World Runner karya Square Enix pada 1987, dan Space Harrier 3D karya JJ juga pada 1987. Di 1987 juga muncul sebuah game arcade shoot 'em up non 3D yang kita kenal hingga saat ini yang bernama Contra. Di saat yang sama juga muncul sebuah konsol dari Hudson Soft dan NEC bernama PC Engine. PC Engine menghadirkan game buatan Hudson Soft yang menjadi cukup dikenal hingga sekarang, yaitu Bomberman. Kemudian pada 1988, Sega merilis sebuah konsol yang akan bersaing dengan Nintendo Famicom. Konsol ini dinamakan dengan Sega Genesis. Sega Genesis ini menghadirkan 900 game termasuk game Sega Master System. Dan juga game yang akan menjadi sebuah seri game paling terkenal dari Sega, yaitu Sonic the Hedgehog. Dengan total penjualan game tersebut sekitar 15 juta kopi. Di saat yang sama, Sega juga mendapatkan kesuksesan besar terhadap perilisan konsol Sega Genesis ini, dengan penjualan sekitar 30,7 juta unit. Setahun berikutnya, Nintendo menghasilkan penerus dari Nintendo Game & Watch, yaitu Nintendo Game Boy. Game Boy merupakan konsol portable yang dirilis oleh Nintendo pada 1989 dan digemari oleh banyak orang di seluruh dunia karena baterainya yang awet dan kualitas konsolnya yang kokoh. Jauh lebih baik dibandingkan konsol portable lainnya seperti Atari Lynx. Game Boy membawakan game-game terkenal dari Nintendo seperti Super Mario Bros., Tetris, dan game pertama dari sebuah seri game yang populer di dunia yaitu Pokemon. Lalu di tahun berikutnya, Nintendo mengeluarkan konsol game yang dibuat untuk bersaing dengan Sega Genesis dan juga sebagai penerus dari Famicom. Konsol ini diberi nama Super Nintendo Entertainment System atau Super Famicom. Nintendo berhasil mengalahkan Sega dengan total penjualan sebesar 49 juta unit. Konsol ini menghadirkan game seperti Super Mario World, Legend of Zelda: A Link to the Past, Harvest Moon, dan Super Metroid. Kemudian, pada tahun 1990, dunia game arcade Jepang kembali ramai dengan munculnya game arcade seperti Street Fighter 2 karya Capcom, yang kemudian diikuti oleh beberapa game bergenre fighting lainnya seperti Fatal Fury King of Fighter karya SNK pada 1992, Virtua Fighter karya Sega pada 1993, dan King of Fighter karya SNK pada 1993. Di pertengahan 1990, muncullah konsol game yang disebut dengan konsol game generasi kelima, yang dimana konsol ini dapat memberikan grafik 3D yang lebih baik dibandingkan konsol yang ada sebelumnya. Konsol tersebut diantaranya adalah Sega Saturn pada 1994, Nintendo 64 pada 1996, dan juga debut untuk konsol dari Sony yaitu PlayStation, yang dimana kemudian diikuti dengan komputer-komputer yang memiliki 3D accelerator.
PlayStation merupakan konsol dari Sony yang bisa dibilang paling sukses pada saat itu. Dengan penjualan total kurang lebih dari 100 juta unit, mengalahkan konsol yang rilis bersama pada tahun itu, yaitu Sega Saturn yang hanya menjual sekitar 10 juta unit, dan Nintendo 64 yang hanya menjual sekitar 30 juta unit. PlayStation memiliki beberapa game populer asal Jepang, yang diantaranya adalah game debut dari From Software, yaitu Kingsfield pada 1994, dan juga seri pertama dari Resident Evil, karya Capcom pada 1996. Kesuksesan PlayStation diikuti dengan rilisnya versi yang lebih modern namun masih sama bernama PlayStation 1 pada tahun 2000, yang kemudian diikuti oleh PlayStation 2 di tahun yang sama, di mana PlayStation 2 menjual sekitar 155 juta unit dan menduduki posisi nomor 1 sebagai konsol game yang paling laris hingga saat ini. Lalu pada 2001, Nintendo merilis sebuah konsol baru sebagai penerus dari Nintendo 64 yang bernama Nintendo GameCube. Konsol ini dibuat untuk berkompetisi dengan Sony PlayStation dan Microsoft Xbox. GameCube merupakan salah satu konsol pertama yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke internet dengan menggunakan LAN. Meskipun begitu, game yang mendukung multiplayer tidak banyak. Game yang paling terkenal untuk menggunakan internet di GameCube hingga sekarang adalah Super Smash Bros. Melee, yang merupakan game bergenre fighting yang berisi karakter-karakter dari game-game Nintendo sebelumnya, seperti Mario, Luigi, Kirby, Link, dan lain-lain. Super Smash Bros. Ini sudah biasa dimainkan sebagai video game yang kompetitif dan menjadi sangat populer pada 2004, di mana sebuah turnamen untuk Super Smash Bros. Melee digelar oleh Major League Gaming. Super Smash Bros. Ini menjadi salah satu game yang ikonik dalam dunia e-sport hingga sekarang, dan juga merupakan titik awal dari peran industri game Jepang di dunia e-sport. Beberapa game yang rilis di akhir era ini, namun belum saya sebut, diantaranya adalah Dragon Quest V pada 1992, Final Fantasy VII pada 1997, yang juga merupakan game yang paling terkenal dari seri Final Fantasy, dan juga game seri Bullet Hell, fanfiction yang paling terkenal, yaitu Toho Project pada 1997. Lalu, pada tahun 2005 hingga 2015, terjadi naik turunnya industri game pada Jepang. Pada tahun 2002, industri game Jepang memegang sekitar 50% dari industri game yang ada di dunia. Angka itu menurun pada 2010 hingga 10% karena adanya perbedaan kesukaan antara konsumen Jepang dengan di luar Jepang. Lalu, untuk di dalam Jepang sendiri, industri game Jepang bernilai 20 miliar dolar, diikuti oleh konsol game dan handphone yang memegang nilai sekitar 3,5 miliar dolar dan 2 miliar dolar. Namun, 6 miliar dolar yang dipegang oleh sektor arcade tersebut adalah penurunan karena adanya masalah ekonomi negara yang membuat nilai sektor arcade turun dari 8 miliar ke 6 miliar. Perusahaan seperti Nintendo juga memiliki penurunan, meskipun mereka memiliki rekor penjualan hingga 2009 yang didapat dari penjualan Nintendo DS yang dirilis pada tahun 2004 dan Nintendo Wii pada 2006. Nintendo mengalami penurunan penghasilan di tahun-tahun berikutnya. Sony merilis PlayStation 3 pada tahun 2006. PlayStation 3 ini juga membawa nama salah satu pengembangan game asal Jepang karena internasional, yaitu From Software. Dengan game pertama yang mereka rilis untuk PlayStation 3 bernama Demon Soul, sebuah game RPG. Yang kemudian From Software merilis penerus dari kesuksesan game tersebut seperti Dark Souls pada 2011, Dark Souls 2 pada 2012, Bloodborne pada 2015, dan Dark Souls 3 pada 2016. Meskipun begitu, PlayStation 3 mendapatkan kesuksesan sebesar konsol yang Sony rilis sebelumnya. Dengan total penjualan hanya 87 juta unit, ini diduga terjadi karena adanya penurunan minat terhadap konsol di Jepang. Pada tahun 2010, dengan mainstreamnya aplikasi yang menjual game secara online di muka umum untuk komputer bernama Steam, membuat game RPG dari Jepang memiliki penjualan yang naik dan juga bertambah banyaknya judul game RPG dari Jepang yang rilis pada saat itu. Game RPG bernama Resetter yang mendapatkan total penjualan sebesar 500.000 kopi. Hal ini juga membawa banyak game Jepang yang mengalami lokalisasi seperti Valkyria Chronicles, Legends of Heroes, Trails in the Sky, dan seri Final Fantasy. Seri Dark Souls juga
menjual jutaan kopi di platform tersebut. Pada 2015, Jepang menduduki posisi keempat sebagai industri game terbesar di belakang Cina, Amerika, dan Korea Selatan. Hingga saat ini, Jepang memiliki penguasaan pasar paling besar di bidang mobile game, seperti handphone, dengan nilai sebesar 5 miliar dolar di tahun 2013. Pada tahun 2016 hingga sekarang kembali berjayanya industri game Jepang. Di periode ini, industri game Jepang kembali naik dengan munculnya beberapa konsol dan game yang menarik perhatian dunia seperti Nintendo Wii U pada 2012, PlayStation 4 yang dirilis pada 2013, dan kemudian juga muncul konsol game portable seperti Nintendo 3DS pada 2011. PlayStation 4 buatan Sony merupakan salah satu konsol yang paling populer dan digemari. Switch merupakan konsol yang dapat dimainkan dengan fleksibel, namun juga bisa dimainkan sebagai layaknya konsol biasa yang disambungkan ke TV dan dimainkan dengan controllernya yang dapat dilepas dari jauh. PlayStation menduduki total penjualan sebesar 117 juta unit, sedangkan Switch menduduki total penjualan sebesar 90 juta unit. Lalu di tahun 2016 hingga sekarang, industri game Jepang bisa dibilang berada di posisi yang baik. Sekarang video game sudah menjadi salah satu budaya modern di Jepang. Contoh, dalam dunia e-sport, Jepang memiliki beberapa judul game fighting yang memiliki ekosistem e-sport. Di antaranya adalah Super Smash Bros, Melee dan Ultimate, Tekken, Street Fighter, Marvel vs Capcom, dan Guilty Gear. Selain itu juga sudah mulai banyak tim dan pemain dari Jepang yang ikut berkompetisi di ranah profesional. Entah itu dalam game fighting, lalu seperti Rainbow Six, Siege, Valorant, dan lain-lain. Perkembangan terakhir yang major adalah dari Sony yang merilis PlayStation 5 di tahun 2021. Sebuah konsol yang menjadi penerus dari PlayStation 4. Meskipun penjualan konsol ini bisa dibilang baik karena pandemi dan beberapa kendala lainnya, Sony memiliki hambatan yang cukup rumit, yaitu kurangnya stok dan kurangnya kekuatan produksi, bahan, dan kemampuan pengiriman yang ada untuk menjangkau pengguna yang lebih luas di seluruh dunia. Pengaruh game Jepang di dunia. Kemunculan industri video game dan kesuksesan Jepang dalam menyebarluaskan permainan modern tak lepas dari sejarah yang panjang. Pada masyarakat tradisional Jepang, tentunya permainan jenis ini tidak muncul seiring dengan kemajuan perekonomian, khususnya pasca Perang Dunia Kedua. Berkembang pula industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja dan semakin meningkatkan perekonomian Jepang. Perkembangan teknologi yang terjadi di Jepang turut meningkatkan perkembangan permainan modern dengan kemunculan video game. Jepang menjadi negara yang cukup menarik perhatian masyarakat dunia lewat keberhasilan di bidang ekonomi dan industri. Hal itu kemudian memicu perkembangan dan penyebaran kebudayaan Jepang ke masyarakat dunia seperti lagu, film, komik, dan tak terkecuali juga dalam video game. Video game kemudian menyebar luas dan menjadi bagian dari masyarakat global. Globalisasi budaya yang kemudian terjadi tentunya tidak dapat terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya kemudahan informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di Jepang, serta kecepatan Jepang membangun kembali negara pasca Perang Dunia Kedua, menjadikan Jepang memiliki kesempatan untuk menjadikan produk mereka dikenal luas oleh masyarakat global. Setelah sukses dengan produksi dan penjualan video game di Jepang, video game kemudian meluas sampai dengan Asia Tenggara, seperti di Singapura dan Indonesia. Popularitas video game Jepang di Asia Tenggara memiliki karakteristik tersendiri. Berikut 4 karakteristik tersebut. Yang pertama, sejak pertama kali datang ke Asia Tenggara, video game langsung mendapatkan kesuksesannya dalam waktu yang singkat. Yang kedua, tidak ada kebudayaan Jepang lainnya yang menyaingi kepopularitasan video game. Yang ketiga, berdasarkan survei yang dilakukan di tahun 1999, lebih dari 60% remaja Asia Tenggara memainkan video game. Mayoritasnya merupakan remaja pria. Yang keempat, industri video game yang berkembang di Asia Tenggara dimonopoli oleh perusahaan Jepang.
Jepang memang memiliki potensial yang tinggi terhadap teknologi dan informasi. Selain itu, mereka juga memiliki hiburan dan permainan yang selalu berkembang dengan baik dan menyajikan permainan yang mudah diminati oleh masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri seperti Bandai, Capcom, Sega, dan lain sebagainya. Perusahaan game ini dapat bersaing dengan bangsa barat. Meskipun Jepang memiliki keunggulan seperti itu, mereka tidak pernah meninggalkan ciri khasnya seperti Mahjong yang masih menjadi permainan favorit dan dikembangkan menjadi permainan PC.